Baik, untuk semuanya mahasiswa EAP baru tahun 2020, saya sampaikan welcome, selamat datang untuk kalian semua. Dan ini adalah perkuliahan pertama, pertemuan daring yang pertama dengan saya ya. Dan sekilas akan saya sampaikan mengenai beberapa hal yang nantinya akan kita bahas dan juga pengenalan tentang EAP. Okay, what is EAP? English for Academic Purpose adalah program bagi mahasiswa baik S1, S2 ataupun S3 dan juga para dosen yang ingin meningkatkan keterampilan berbahasa untuk mendukung studi di universitas. Ini juga cocok untuk mahasiswa atau dosen yang ingin meningkatkan kemampuan academic writing for international journal publication. Dan juga nantinya pemilihan materi akan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, tingkat kemampuan bahasa Inggris, dan kebutuhan atau tujuan belajar. Oke, untuk kalian, sejauh informasi yang saya terima adalah jurusan S1. Dan nantinya bahasa Inggris EAP yang kalian pelajari utamanya akan dipakai atau manfaatnya adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian, terutama sebagai mahasiswa di Universitas 11 Maret. Sedangkan untuk materi yang akan kita bahas nantinya akan sesuai buku ya. Oke, berikutnya akan saya sampaikan. Oke, jadi our agenda today, the first is class contract. Oke, kita sampaikan kontrak perkuliahan ya, dan selanjutnya yaitu pelaksanaan perkuliahan. Yang ketiga yaitu reference, dan nomor 4 adalah topic of the day. Ini saya beri tambahan atau awalan. Sebelum memasuki materi inti buku, biasanya saya sampaikan part of speech. Nah, apakah itu? Kita cek ya. Untuk kontrak kelas, nah, poin yang saya garis bawahi adalah toleransi keterlambatan, kehadiran, penilaian, serta platform atau media daring yang akan kita gunakan. Oke, biasanya kontrak kelasnya tidak berubah seperti ini ketika kita pertemuan luring ya. Nah, ini karena pertemuan daring muncul kata platform atau media yang digunakan. Saya mulai dari toleransi keterlambatan. Nah, untuk kita nanti biasanya saya membuka perkuliahan itu via WA group ya. Nah, setelah itu saya akan meminta kalian mengisikan absensi via WA group, via Google Classroom melalui Gform biasanya, Google Form. Nah, karena nantinya kalau dari OCW ya, kalian kan setahu saya dari jurusan yang berbeda. Nah, mata kuliahnya nanti akan seperti apa di OCW-nya kalau campur gitu ya. Jadi sebaiknya saya juga menyiapkan Gform-nya. Oke, nanti kita lihat apakah bisa di OCW. Kalau di OCW dengan OCW juga. Oke, karena untuk absensi saya rasa mudah ya, tidak terlalu sulit prosedurnya. Dan setelah kelas mulai, 10 menit itu adalah toleransi keterlambatan kalian. Melebihi itu akan menjadi kebijakan saya. Apakah akan saya tulis present atau absent. Oke.
Nah, itu kaitannya dengan kehadiran, present, absent, permit leave. Nah, itu ada 3 ketentuannya yang akan saya tulis dalam form absensi saya. Yang pertama adalah present, ketika kalian hadir dan mengikuti perkuliahan. Yang kedua, leave permit. Leave permit atau dengan menyampaikan surat izin resmi baik dari dokter ataupun dari lembaga atau organisasi ketika kalian izin karena ada kegiatan. Jadi yang saya terima surat izin resmi. Nah, ketika tidak ada keterangan apapun, maka akan saya tulis absent. Oke. Untuk perkuliahan IEP ya, EAP, nilai efektif yaitu ada receiving and responding. Untuk yang receiving yaitu kehadiran. Ketika kalian 16% kehadiran, maka nilai kehadiran akan saya tuliskan 90. Ketika kalian hadir 15 kali, maka nilainya akan 80. Dan ketika hanya 14 kali, maka nilai kehadiran adalah 70. Nah, total kita pertemuan 16 ya. 16 materi dengan nanti total 17, satu kalinya post test, jadwalnya dari UPT Bahasa. Untuk responding yaitu keaktifan dalam kelas. Karena kita kelas daring, keaktifan kalian akan berupa respon terhadap pertanyaan-pertanyaan singkat yang akan saya sampaikan nanti ya. Dan saya harap bisa tetap aktif kalian meskipun kita daring ya. Nah, untuk bobotnya receiving atau kehadiran adalah 10% dari nilai, responding adalah 10% dari nilai, dan yang 15% itu masuk dalam penilaian. Poin berikutnya ya, penilaian rating. Jadi nanti akan diperlukan 3 nilai rating untuk masing-masing kalian. Itu bobotnya 15%. Sedangkan untuk oral test atau speaking ya di sini itu bobotnya juga 15%. Jadi total berapa tadi? 10, 10, 15, 15. 50% ya. Sedangkan 50% selanjutnya adalah nilai dari post test. Oke, dan poin selanjutnya dari kontrak kelas, peserta tidak diperbolehkan untuk berpindah kelas. Karena ini kelas daring ya, ketika kalian tidak datang, akan saya tulis keterangan sesuai hari itu, sesuai izin yang disampaikan atau tanpa keterangan. Karena ketika kalian berpindah kelas, itu akan menyulitkan baik saya ataupun kalian ketika masuk grup baru dan berpindah-pindah lagi. Ya, jadi saya sampaikan bahwa tidak diperbolehkan untuk pindah kelas. Dan yang kedua, apabila ada tata tertib yang tidak saya tulis di sini, tetapi saya rasa itu tepat untuk dimasukkan sebagai tata tertib kemudian hari, maka akan menjadi kebijakan saya. Saya sesuaikan dengan yang sudah saya sampaikan. Ya. Dan untuk media, biasanya saya memakai WA Group dan juga Google Meet ya. Maksud saya paduan antara WA Group dan juga Google Classroom. Untuk pertemuan langsung saya selingi dengan Google Meet. Nah, tetapi biasanya saya lebih sering dengan grup WA Group dan juga Google Classroom. Dengan rincian prosedur pelaksanaan yaitu saya buka dan saya upload materi di WA Group atau bisa dengan Google Classroom, dan setelahnya kita diskusi setelah penyampaian materi recording ya, saya biasanya seperti ini. Setelah itu diskusi dan juga bisa latihan soal.
Untuk latihannya biasanya saya sampaikan dengan G-form atau saya minta kalian untuk upload jawaban sesuai postingan tugas yang saya tampilkan di Google Classroom ya. Nah, nanti seperti ini contohnya. Nah, kalau saat itu kita sudah penyampaian materi dan masuk ke tahap diskusi soal ya. Sebelum saya share untuk jawaban, biasanya saya minta kalian untuk mengerjakan dulu. Nah, biasanya saya pandu, saya beri instruksi. Silahkan mengerjakan nomor sekian sampai sekian. Nah, silahkan upload jawaban di Google Classroom. Nah, formatnya bisa dari silakan G-form atau G-document atau dari Word document yang memudahkan mana. Nah, setelah kalian menjawab, baru akan saya sampaikan pembahasan soalnya. Nah, nanti kita bisa sambil berkuliahan kita lihat kebutuhan dan juga pelaksanaannya yang memudahkan untuk kelas ini apa gitu ya. Oke, dan kita masuk ke pelaksanaan perkuliahan. Ini saya tuliskan rancangan 16 meetings kita akan berupa seperti ini. Materi pertama yaitu hari ini masuknya adalah pengantar English for Academic Purpose dan juga introduction. Oke, biasanya sekilas saya sampaikan tentang part of speech. Dan nantinya untuk atau dari meeting pertama ini biasanya sudah bisa saya ambil 1 atau 2 jenis nilai ya untuk written dengan oral testnya. Jadi sudah nyicil nilai kalian nanti. Nah, yang kedua kita masuk ke dalam buku. Dalam buku itu gambaran singkatnya ya. Nah, nanti akan saya share untuk filenya. Buku EAP itu akan ada 7 unit jenis teks ya. Yang pertama ada description, report, recount, procedure, explanation, expositions, and discussion. Nah, semua unit itu sudah saya masukkan dalam pembahasan ini dengan pembagian seperti berikut. Nah, untuk materi kedua besok minggu depannya kita akan masuk ke description unit 1 dengan pokok bahasan adalah noun phrase. Nanti bisa dengan dimasukkan dalam pembahasan soal juga semuanya ya. Selanjutnya masih di unit 1, meeting berikutnya yaitu tentang parallel structure, but and or. Untuk meeting keempat yaitu kita bahas degrees of comparison. Ini penulisannya kurang E1 ya, degrees of comparison. Nah, untuk meeting 5 kita sudah masuk ke jenis teks yang kedua yaitu report, structure, highlight. Nah, di sini yang kita highlight adalah sentence structure tentang present dan past participle. Nah, lebih detailnya nanti waktu pembahasan ya. Bentuk present, variasi bentuk present dan past participle itu adalah bentuk verb ing yang kalian kenal dan juga verb 3. Ketika masuk dalam sentence dan dia tidak punya auxiliary verb, apakah makna yang dimiliki oleh present dan past participle ini? Kita bahas detail pada meeting kelima ya. Untuk meeting keenam yaitu external dan internal conjunction. Jadi di sini adalah jenis conjunction ya nanti. Untuk meeting 7 yaitu adjective phrase and adverb of manner. Selain saya singgung singkat di pertemuan pertama, nanti ada detail tentang adjective, adverb, conjunction di dalam meeting-meeting kita berikutnya. Untuk yang unit 8 yaitu sudah memasuki teks yang ketiga recount, kita bahas tentang past tense dan kita lanjutkan dengan activities yang ada dalam buku ya nanti, karena sebenarnya untuk sentence structure-nya for each unit it is almost the same, jadi hampir sama ya.
Untuk meeting-meeting berikutnya kita akan lebih banyak fokus ke exercises discussion. Nah, next kita masuk ke unit keempat atau teks yang keempat, yaitu procedure. Nah, bahasanya berupa simple present tense, masuk ke procedure, structure, and imperative sentence. Nah, ini nanti kegiatannya itu di sini banyak sekali. Nanti akan saya share bukunya dan silakan dicermati, dikerjakan, dipelajari. Untuk meeting yang ke-12 kita masuk ke unit yang kelima, teks yang kelima, yaitu explanation. Nah, di sini kita bahas cause and effect. Cause and effect ini frasa yang dipakai bisa berupa conjunction, preposition, verbs, and noun phrase that show cause and effect relation. Jadi lebih detailnya nanti kita bahas di situ ya. Dan kemudian ke-13 yaitu ada passive voice. Nah, ini passive voice untuk yang pertama ya. Nantinya akan ada passive voice lagi di halaman yang pertama 82, yang berikutnya itu 121. Dua-duanya detail about the passive voice. Nah, untuk yang meeting ke-14 masuk ke jenis teks yang ke-6, yaitu expositions, three levels of government, order for living. Nah, ini kita ambil juga nilai untuk written and oral testnya ya. Jadi yang di meeting ke-7 juga saya agendakan untuk diambil nilainya. Nah, ini di meeting ke-15 juga ada agenda ketiga. Nanti kalau bisa akan saya jadikan satu untuk written dan oral testnya. Kalau memang tidak memungkinkan, akan kita pisahkan pengambilan nilainya. Let's see, kita masuk ke pertemuan terakhir ke-16 ya. Semoga di pertemuan terakhir ini semua materinya juga sudah masuk dan bisa dipahami. Ini mari discussion, masuk teks yang cirinya judulnya band on. Nah, ada juga passive voice-nya. Nah, sebagai gambaran singkat bahwa activities on TEAB book itu biasanya berupa pre, while, post reading, scanning, skimming, comprehending, understanding, identifying, reference. Nah, itu jenis-jenis activitiesnya dan banyak lagi tampaknya. Oke, ini bukunya, sumbernya ini ya, English for Academic Purpose. Ini diterbitkan oleh percetakan UNS dan nanti saya akan share untuk soft file-nya. Tolong diingatkan kalau belum saya share ya. Ini loh tampilan bukunya. Poin-poin yang akan disampaikan nanti akan dirangkum dalam objectives dan juga lesson summary. Nah, bahasa-bahasanya apa aja sih bahasannya dan juga bahasannya, yaitu social function. Nah, apa sih social function itu nanti akan kita bahas per meetingnya, terutama untuk per jenis teksnya. Apa generic structure, sentence structure. Nah, ada istilah itu, social function, generic structure, atau sentence structure. Oke, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini di lesson summary-nya ditegaskan lagi, social function, generic structure, language features. Gambaran singkatnya. Okay, thank you, and let's go to the part of speech. Jadi sudah kontrak kuliahnya sudah jelas ya. Dan untuk materi 16 meeting kita akan seperti apa, serta utamanya jangan abaikan selain penguasaan materi dan juga absensi, itu saja. Oke, jika ada pertanyaan silakan post dan akan saya lanjutkan penjelasan singkat tentang part of speech.